Anda kembali menyaksikan Patroli. Pemirsa, kata-kata kasar kerap terlontar dalam meluapkan kejengkelan ataupun kemarahan. Tapi di sisi lain, ucapan semacam itu berpotensi menimbulkan sakit hati pada orang yang dituju dan bahkan bisa berakhir dengan tindakan keji. Memang benar lidah tak bertulang. Salah-salah berucap, nyawa bakal hilang dalam sekejap. Benar Pak, saya mah utang nyawa harus dibayar nyawa. Sabar ya, sabar. Seperti yang menimpa ibu rumah tangga di Sidrap, Sulawesi Selatan. Wanita berumur 45 tahun itu tewas di tangan pria yang merupakan tetangga dekatnya. Kemarin terjadi jam 10 udah. Kepada polisi, tersangka mengaku bertindak keji lantaran tersulut emosi usai dimaki-maki korban kala menginjak patok tanaman. Makian yang menyayat hati membuat tersangka menganiaya korban dengan sebilah parang. Kisah tragis akibat ucapan kasar tetangga di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan itu baru satu cerita. Di Cimahi, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga ditemukan tak bernyawa di kediamannya di Gang Anggrek, Kelurahan Utama. Tersangka tak lain tetangga dekatnya yang selama ini sering belanja di warung korban. Bukanlah kata-kata kasar pemicunya, melainkan kata-kata yang dianggap menyakitkan hati. Tersangka mengaku sakit hati karena tak dipinjami uang oleh korban. Emosi makin tak terkendali usai korban menyeletuk kata-kata merendahkan. Ngomong dari sini. Jangan. Kamu tega-teganya, saya kira nggak nyangka kamu lungguh, tapi muni, aduh ampun. Ya, motif yang terungkap saat gelar perkara di Mapolres Cimahi membuat suami korban tak habis pikir dengan kekejaman tersangka. Benar Pak, saya mah utang nyawa harus dibayar nyawa. Ada aturannya yang ini, udah. Ya. Bahwasanya kembali kata-katanya terulang. Korban tersangka bilang suami istri bekerja, kenapa uangnya masih kurang? Seketika itu tersangka langsung naik hitam, emosi. Kata-kata menyakitkan juga jadi pemicu penganiayaan anak terhadap ibunya di Kertonegoro, Jember, Jawa Timur baru-baru ini. Tindakan keji pria 35 tahun terhadap orang tuanya yang sudah lansia itu sontak gegerkan warga. Di hadapan polisi, tersangka mengaku menganiaya korban hingga tewas karena dipicu ucapan yang kerap menyakitkan saat marah-marah. Ibu kandungnya yang kerap sekali memarahi tersangka, dikarenakan tersangka tidak mempunyai pekerjaan, kemudian sampai umur segini kehidupannya masih bergantung pada orang tuanya. Seperti ungkapan mulutmu harimaumu, ucapan yang keluar dari mulut bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, perkataan yang menyakitkan bakal dengan mudah memantik emosi, apalagi bila menyinggung harga diri. Akumulasi emosi yang lama terpendam bakal diluapkan dalam tindakan kejam. Jadi masing-masing orang kan dalam fungsi kognitif bisa persepsinya beda-beda ya. Nah, perkataan ini kemudian ketika menyinggung harga diri, menyinggung martabat, itu kemudian bisa jadi berakibat fatal pada munculnya perilaku-perilaku kekerasan. Ketika kontrol diri lemah, kontrol sosialnya lemah, kemudian memicu menjadi kemudian trigger tadi cocok gitu ya, kemudian untuk terjadi perilaku kekerasan. Untuk itu, agar kondisi tak semakin rumit saat mendapat kata-kata yang menyakitkan, jangan buru-buru dimasukkan ke dalam hati. Coba kompromi, misalnya dengan orang bersangkutan sampaikan hal yang membuat kita nggak nyaman. Nah, yang kedua, kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Mungkin ada orang nggak kooperatif, nggak bisa ngedengerin juga. Nah, kalau nggak memungkinkan, yang kedua berarti set boundary, gitu, buat batasan dengan orang-orang tersebut. Kata-kata kasar yang merendahkan dan menyakitkan berpotensi timbulkan sakit hati yang mendalam. Diperlukan empati dalam berkomunikasi agar tak ada lagi sakit hati yang berujung tindakan keji. Tim Liputan melaporkan.